Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Stiani Putri Handratno dan kali ini ya kita bareng-bareng bakal ngomongin terkait dengan yang namanya stakeholder perusahaan. Oke, jadi esensinya nih ya, kenapa sih perusahaan itu kayaknya agak-agak apa ya, bukan cuma bisa berdiri sendiri gitu ya. Maksudnya agak-agak tuh agak-agak sensitif ya sama banyak pihak. Jadi bukan cuma satu doang. Sensitifnya itu dalam arti kata setiap apa yang mereka lakukan itu pasti bisa berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap yang sekitarnya, terhadap pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Nah, jadi stakeholder perusahaan itu intinya adalah sebenarnya dia itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Ya, itu adalah stakeholder. Oh, sorry. Ini saya gabung ya teman-teman ya. Stakeholders. Perusahaan. Ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Berkepentingannya gimana sih? Nah, tadi yang saya bilang, berkepentingannya itu adalah bahwa si perusahaan ini ketika dia melakukan usahanya, itu bisa berdampak langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Dengan si perusahaan, dengan surrounding community-nya atau dengan stakeholder lainnya gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh, kalau teman-teman suka, apa namanya, lihat ya, kan lagi rampe tuh kalau CFD, terus banyak bungkus minuman air kemasan. Nah, itu kan kalau dibuang sembarangan, jadi sampah di mana-mana. Akhirnya kan banyak yang protes. Apaan sih? Katanya CFD. Gitu kan. Tapi kok banyak sampah? Bisa, ayo dong teman-teman pungutin sampahnya, kita buang sampah di tempat yang benar. Nah, kayak gitu. Nah, itu contohnya. Berarti si perusahaan ini ketika dia ngejual, kan jualnya kan bukan jual botol plastiknya kan, tapi botol plastik itu diperlukan supaya bisa menampung airnya. Yang dia jual tuh airnya, tapi yang tidak bisa lepas gitu. Jadi bukan berarti kayak, oh udah lu berarti harus pisahin ya mana air, mana botol plastik. Enggak. Artinya itu adalah setiap yang mereka lakukan, setiap botol plastik yang mereka jual, itu bakalan bisa jadi sampah kalau airnya sudah diminum. Logikanya kan begitu. Makanya kenapa banyak banget perusahaan itu mereka bikin kayak bank sampahnya mereka sendiri. Ayo dong, lu kalau habis minum minuman gue gitu ya, terus ada botol plastiknya, lu bisa taruh nih di bank sampahnya gue. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti kan mereka peduli dengan pihak yang di luar perusahaan. Mungkin dia bukan konsumernya, dia bukan customer ya, bukan dia minum tuh airnya, tapi begitu dia ngelihat, apaan sih banyak sampah kayak begini gitu kan. Terus lagi orang yang nyampuin sampahnya, bertebaran apa segala macam. Jadi dia juga mengajak, si perusahaan ini mengajak kepada masyarakat gitu ya, atau khususnya kepada konsumennya, ketika lu habis minum air dari gua, lu buang ke sini, ini gua ada bank sampahnya. Lu bisa apa namanya? Scan, misalnya pakai QR code, nanti lu bisa dapat poin. Nah, poin itu bisa tukerin. Misalnya apakah nanti ada merchandise atau yang lainnya kayak gitu. Jadi harus ada ajakan kayak gitu dari perusahaan. Makanya kan ketahuan si perusahaan itu sebagai porosnya gitu. Karena emang dia melakukan aktivitas. Nah, siapa ya stakeholder perusahaan? Banyak. Ada yang internal, ada eksternal gitu kan ya. Kalau yang kita ngomongin udah pasti customer. Ya pasti perusahaan tuh pasti punya customer. Pasti dia punya employee. Kalau ada customer, ada employee, pasti ada supplier atau pemasok. Ya kan? Ada customer, employee, supplier kudu bayar pajak, berarti ada government. Ya kan? Kalau dia perusahaannya di tengah kota gitu, bisa buat orang buka-buka jualan, berarti ada namanya surrounding community. Ya nggak usah pakai orang jualan, misalnya ada masyarakat sekitar gitu ya, ada masyarakat sekitar di sana, masuk deh ke sini, ada surrounding community-nya gitu. Jadi kalau perusahaannya misalnya tutup, orang-orang yang jualan juga nggak dapat duit, misalnya begitu ya. Terus ada lagi environment, ya pasti berhubungan dengan lingkungan, apalagi zaman sekarang ya banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang udah mulai pakai digital kayak gitu, dan ternyata tanpa kita sadari karbonnya juga cukup banyak gitu teman-teman. Nah ini, terus ada lagi, baik teman-teman ya, environment, surrounding community, customer, employee, supplier, government. Mungkin teman-teman juga tahu, asosiasi juga bisa masuk loh teman-teman.
ya, asosiasi. Bentar. Asosiasi. Nah, gitu ya. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih luas. Dan mungkin pihak-pihak lainnya yang kita belum sebutkan di sini, gitu ya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya punya perusahaan, pastikan gitu ya, ini bahwa harus diperhatikan dan juga apa ya, sama kalau kalian juga pas kerja juga ini jangan sampai dilupakan gitu. Bahwa mereka itu juga akan terkena dampaknya baik langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan yang dilakukan gitu. Yang paling banyak kena dampaknya udah pasti ini. 3 ini deh. Gitu ya, poros gitu. Karena dia memang si customer-nya misalnya kalau misalnya ada kebijakan baru, contoh kebijakan yang gede banget tuh apa ya? Oh, kartu ATM chip. Ya, chip di kartu ATM. Itu kan kayak wajib gitu kan. Mereka itu kan harus ganti kan customer-nya. Terus dia bisa tuh dikasih gratis dari yang kartunya tadi yang nggak chip jadi pakai chip gitu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti lewat batas tanggal waktunya berarti lu harus bayar sendiri. Nah, kayak gitu nggak. Jadi kan dia ibaratnya terkena dampak langsung nih gitu. Ini berarti di nasabahnya gitu ya. Terus kalau yang di employee-nya udah pasti kan dia harus sosialisasi. Kak, saya tuh mau ini dong ganti kartu ATM chip. Ah, apaan tuh kartu ATM chip? Nah, malah dia nggak ngerti kan bahaya. Gimana sih lo orang gua udah disuruh sama lo ganti ke kartu ATM chip, tapi lo masa nggak tahu? Bisa kayak gitu. Gimana ya Bapak Ibu? Kan nggak mungkin dong saya ke tempat Bapak Ibu, saya minta disuruh ganti, tapi Bapak Ibu nggak ngerti. Nah, kayak gitu kan nggak enak juga. Sama supplier. Yang tadinya kita kan pasti punya supplier dong untuk kartu ATM-nya. Nah, ternyata suppliernya juga kagak tahu tuh. Ah, emangnya lu kudu ganti ke chip. Lah kita tuh kasih ke lu masih yang gesek loh kartu ATM-nya. Tuh, salah lagi gitu kan. Jadi makanya perusahaan itu setiap dia mengganti apapun pasti akan berdampak ke semuanya. Itu hal kecil sih kartu ATM doang. Gimana kalau misalnya kita ngomongin bahwa adanya pabrik di tengah kota. Wah, itu tuh. Itu heboh. Apalagi pabriknya pabrik karet. Bau kemana-mana, pembakarannya panas banget, belum lagi ada limbahnya, and so on. Jadi makanya ketika kamu itu nanti bekerja di perusahaan atau kamu punya perusahaan, pastikan kamu bisa memperhatikan si stakeholder ini. Jadi kalau misalnya tidak diperhatikan, sayang juga ya teman-teman ya gitu. Jadi makanya pastikan bahwa mereka ini juga dapat terjangkau sama kalian dan juga perusahaan dengan baik gitu. Nah, terus yang paling penting lagi tuh government juga sama ya. Government tuh sebenarnya tadi kalau saya sebutnya pajak, tapi sebenarnya bukan cuma pajak doang, tapi ada institusi lainnya kayak misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Kalau dia misal di perusahaan manufaktur tuh pasti kebanyakan itu berhubungan sama Kementerian Perdagangan sama Perindustrian gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak perusahaannya apa ya? Let's say dia kalau ngomongin ke jasa penerbangan and so on, pasti ada asosiasinya juga ya. Ada pengawasnya juga gitu. Ya, terus ya itu ya Kementerian Perhubungan tuh pasti kena juga. Nah, stakeholders-nya ini sebenarnya kalau dalam perusahaan ya itu semuanya, tapi bukan berarti terbatas pada perusahaan. Ya, ini juga bisa kamu terapkan di NGO. Ya, NGO itu berarti non government organization, dia non-profit tapi bukan government. Terus bisa juga misalnya di perusahaan hospitality ya, gitu. Jadi yang memang di bidang hospitality. Sama ini juga teman-teman bisa terapkan juga misalnya di government. Nah kalau government mungkin dia ada hubungannya sama government yang lain misalnya gitu. Atau dia pasti akan hubungan sama masyarakat gitu ya. Karena kan dia lebih fokusnya ke melayani masyarakat gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini dia semuanya ngomongin stakeholders, banyak pihak yang akan benar-benar bisa terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung akibat dari aktivitas badan usahanya. Atau tadi seperti misalnya kalau ada perusahaan dia pasti dampak dari perusahaan, kalau ada dari NGO gitu ya. Kalau ada misalnya dari government gitu ya, dan juga badan usaha lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi bukan cuman perusahaannya dia sendiri yang akan merasakan dampaknya, tapi juga yang lain-lainnya seperti customer, employee, supplier, asosiasi juga, environment maksudnya gitu ya, surrounding community, sama si government. Jadi kayak banyak banget. Nah ini masih lebih luas lagi. Teman-teman bisa cek
di PowerPoint ya juga di lecture notes-nya supaya teman-teman lebih mengerti lagi terkait dengan stakeholders yang ada di perusahaan ataupun badan usaha lainnya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Teman-teman bisa baca untuk referensinya. Ada di bukunya Kieso, gitu ya. Ini referensi dari buku Kieso. Teman-teman bisa dapetin dari situ ya teman-teman ya. Gitu. Oke, thank you semuanya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. See you again di next video. Bye-bye.